Wih, hari ini saya akan ada podcast dengan seseorang. Oh, ini pertama masih awal-awal saya bikin podcast di rumah ini. Jadi ya mungkin akan banyak hal-hal yang kita bahas. Semoga podcast ini terus ya. Oke, kita akan panggilkan tamu kita untuk saat ini. Silakan datang. Sapa-sapa dulu untuk Hai guys. oh, hai guys katanya. Oke oke. Halo guys. Mantap, kayaknya udah biasa di wawancara ini. Jelas lah. Kita mau membahas tentang kehidupan aja, gitu ya. Maksudnya pertanyaannya nggak berat-berat sekali lah. Gitu. Kita mau kenalan dulu sama tamu kita pada saat ini. Bentar dulu bang. Kalau tentang kehidupan berarti semua yang pahit-pahitnya dong yang diceritain. Ya. Atau yang manis-manisnya aja. Boleh yang manis untuk sebagai pembelajaran. Maksudnya yang manis itu sebagai motivasi untuk kami yang mendengarkan. Yang pahit-pahit kan biar kami juga bisa belajar dari kesalahan yang adik lakukan gitu, sehingga tidak terulang gitu di kehidupan penonton dan kehidupan saya juga. Oke, ini kayaknya banyak bicara ini. Oke, kita mulai. Dengan siapa ya namanya gitu? Oh, namaku Margaret bang. Oh, Margaret Bang. Nampak kali Bataknya. Margaret Bang. Iya, Oke, Margaret. Margaret. Ya. Suku apa? Aku dari Batak Toba, asli Medan. Dia suku Batak Toba, Iya, asalnya dari Medan. Apakah Medan itu suku Batak Toba asli dari Medan ya? Enggak. Ya aku sukunya Batak Toba. Terus aku tinggalnya di Medan. Oh, lahirnya di Medan. Iya. Oh, lahirnya di Medan. Lahirnya di Medan di mananya? Aku di Medan, Tanjung Merawanya. Tanjung Merawa. Tanjung Merawa. Ya. Tanjung Merawa. Bagi yang satu kampung dengan Margaret, bolehlah sapa-sapa ya kan? Atau kenal juga dengan wajah ini. Oke. Margaret sekarang merantau di mana? Aku merantau di Batam. Di Batam. Kira-kira udah berapa lama merantau di kota Batam, Nauli ini? Nauli. Ya, berapa lama? Aku merantau udah sekitar 2 tahun setengah lah dia bilang. 2 tahun setengah. Alasan apa yang membuat kamu mau merantau ke kota Batam? Ya pengen mencari suasana baru aja pertama. Terus biar tidak ngebebanin orang tua juga. Habis itu ya setidaknya kita tidak di daerah kita terus, tapi kita harus ada teman gitu kan, teman buat teman lah, biar tidak temannya itu terus, nambah wawasan juga. Oh, satu tadi biar tidak di Tanjung Merawa terus ya, Ya di Medan biar ya. tidak ada biar tidak di wilayah itu aja, karena kan mungkin kalau kita di wilayah itu ya kita hanya tahu aja perkembangan di Medan, ya itu aja, tapi kan kita nggak tahu suasana di provinsi mana aja, gimana sih apa sih di kota ini ngapain aja sih tujuannya, terus ada apa sih di situ, ada nggak? Berarti di kota Batam kerja. Ya aku kerja di situ. Kayaknya kamu ngomong kerjanya nggak senang gitu kan, kurang semangat gitu loh. Kerja ya, aku kerja gitu. Maksudnya tamat SMA langsung ke kota Batam terus kerja. Enggak, aku tamat tahun 2021. 2001. Terus aku merantau di Batam dari tahun 2022. Sebelum aku ke Batam, aku ada ikut tes juga di Medan. Tes polisi. Enggak, aku tes universitas. Oh. Jadi iya. ya itu. Terus kenapa dari tiba-tiba ke kota Batam dan kerja? Kan ada tes kuliah gitu tadi. Karena aku udah lulus, terus orang tua tidak mendukung juga. Orang tua. Jadi bagi orang tua juga yang nonton, Bagi orang tua yang menonton, ya bagi orang tua ya, semua ya.
Enggak lah, Atau ya khusus untuk semua, oke oke. khusus semuanya. Kalau ada orang tuanya tidak mendukung, tapi kitanya tetap semangat, jangan terkhusus orang tua sih, jangan putus asa karena belum dicoba, udah terus nyerah. Seharusnya kalau dicoba belum tentu kan, nah, hasilnya itu gagal. Maksudnya orang tua harus mendukung keputusan anak mau kuliah gitu ya? Iya, kan namanya cita-cita kan. Cita-cita itu tidak bisa dipaksa dari orang tua. Misalnya orang tuanya mau dianya kayak gini, Hmm. terus si anak maunya kayak gini. Kan belum tentu yang dipikirkan orang tua sama yang dipikirkan si anak kan bersependapat gitu. Kan yang jalanin si anak juga kan, si D juga. Belum tentu si D ini nyaman dengan pendapat orang tua si A. Paham kali ya? Ya, maksudnya oke, berarti secara tidak langsung Margaret mau rencanakan mau kuliah, Mm-mm. tapi karena mungkin keadaan orang tua dan sebagainya, akhirnya ke Kota Batam dan kerja gitu. Ya memutuskan buat kerja. Berarti masih masih ada keinginan untuk kuliah nggak setelah kan kira-kira udah berapa lama tadi 2 tahun setengah kan di Kota Batam kan? Ya. Apakah masih ada keinginan untuk kuliah gitu? Keinginan sih ya pastinya tentulah. Gak mungkin lah aku berjuang hanya tamat SMA aja. Lagian saya selama di Batam dapat pekerjaan tamat SMA itu susah. Oh, persaingan agak udah berat ya kalau kita cuma Iya, punya ijazah SMA, kita mau ngelamar kerja lebih susah untuk mendapatkan pekerjaannya. iya, Kalau dapat kerja pun mungkin hanya sebagai operator gitulah ya. ya hanya Padahal sebagai babu orang aja lah yang bagus. yang gampang disuruh-suruh. Ya setidaknya kita kalau kuliah bisa menikmati yang enak aja, kerja yang enak, terus ya tidak dimarah-marahi. Ya semua pasti atau kalau kita pun tamat sarjana pun pasti dimarahin. Tapi kan kerjanya lebih enak, lebih santai dibandingkan yang tamat SMA. Lagian di Batam ini sekarang susah cari kerja. Kalau tidak ada orang dalam, saya yang punya pengalaman aja susah dapat kerja. Apalagi orang yang yang tidak punya pengalaman, nggak bisa sih. berarti pertama kali ke Batam tahun 2022. Mhm. Itu bulan berapa? Aku saya 2022 di bulan 1 awal pas selesai tahun baru langsung datang ke Batam. Ke Batam apakah ada saudara atau siapa gitu kan? Atau memang sendiri aja datang ke Kota Batam ini? Eh, saya di sini di Batam pertama kali ada orang orang tua di sini. Orang tua maksudnya orang tua kandung atau orang? Enggak, tante saya. Oh, tante. Hmm. Eh, saudara dari mama ya? Ya saudara dari mama saya, saudara kandung. Saudara kandung, oh, tante ya, berarti adiknya mama gitu. Berarti nyampe ke Kota Batam terus tinggal di rumahnya tante. Iya. Oh. Tapi walaupun tinggal di rumah tante, berapa lama kira-kira Margaret biar dapat kerja gitu? Kan pasti ada dong prosesnya sehingga dapat kerja gitu. Saya di situ datang ke Batam, tante ngurusin berkas selama seminggu. Hmm. Terus saya ngelamar lah kan, Hmm. ngelamar sana sini ada kan dulu waktu tahun 2022 nggak susah tuh nyari kerja karena kan masih zaman covid. Oh, pandemi Iya ya. masih pandemi, jadi gampang cari kerja. Jadi pun mau tes sana sini lowongan masih buka semua kan. Tapi kalau sekarang ngelamar ke sana, toh ujung-ujungnya nggak ada hasilnya, percuma. Keliling-keliling pun kita nggak ada hasilnya juga. Berarti berapa lama kemarin Margaret nganggur gitu? Dari bulan Januari sampai Kota Batam? Hanya 2 bulan saja. 2 bulan berarti di bulan Bulan 3. Bulan Maret udah kerja ya? Udah kerja. Oh, boleh tahu
tempat kerja pertama itu apa? Bisa kalau nggak, kalau mau ceritakan juga ya. Nggak dibilang sih nggak terkenal terkenal kali lah. Oh. Ya namanya PT Oh, kan. PT itu, Iya, PT PT aja. kan di Kota Batam ini banyak, ada PT di Muka Kuning, ada di Batam Center, ada di Batu Ampar, Tanjung Uncang, kawasan mana lah gitu. Ya kawasannya hanya kawasan Muka Kuning aja. Oh, Muka Kuning. Kalau Muka Kuning biasanya termasuk PT yang top lah menurut menurut saya kan, sebagai orang yang lebih lama tinggal di Kota Batam. Orang yang kerja di Muka Kuning itu kayaknya gajinya lebih lumayan. Itu yang saya dengar karena saya juga belum pernah kerja di PT sih. Jadi orang pertama kali datang merantau, apalagi yang baru tamat SMA, tujuan pertama itu mau kerja di PT kawasan Muka Kuning atau Kandil gitu. Berarti Margaret dulu kerja di kawasan sana ya? Ya, Oh, dibilang sih gajinya biasa aja, UMK. oke. Pertanyaan sekarang gini, tadi kan Margaret bilang ada sistem orang dalam. Waktu pas masuk kerja di PT itu, apakah ada orang dalam atau memang usaha sendiri? Hah? Pas kebetulan Pas kebetulan saya punya paman juga di sana. di PT yang kerja. Ya, yang di PT tempat saya sebelumnya. Jadi saya minta tolong lah karena kan udah tes sana sini nggak dapat juga. Akhirnya paman saya ini nyaranin, sudahlah ke PT saya aja. Saya bawain lamarannya, hanya modal bawaan lamaran aja. Tapi tetap juga ada orang dalam, istilah bahasa, walaupun mungkin usaha Margaret juga ya kan, karena kan ada tes apa saja kan untuk dapat kerja di sana Iya, kan. tapi kan ya orang dalam kan hanya mengusahakan kita masuk biar dipanggil aja. Oke. Selebihnya kan kita yang usaha. Oke. Kalau kita gagal tes tertulis, orang dalam juga nggak bisa bantu juga. Tapi kemarin ada yang viral kan, katanya harus ada tinggi atau umur gitu batasnya gitu. Apakah itu benar gitu? Kan ada orang yang mau masuk PT diukur tinggi badannya berapa maksimal baru bisa dapat diterima di kerja gitu. Itu benar nggak itu? Oh, sebagian perusahaan dia memprioritaskan tinggi badan sama umur. Begitu. Berarti kalau umur maksimal lah ya, umur berapa lagi kira biar bisa diterima di Dia kerja di PT? biasa sih rata-rata dia paling paling tinggi dia 24 tahun aja. 24 tahun ya. Ya, Terus tinggi badan? tingginya pun maksimal dia minimal dia 155 157. Berarti kalau orang yang tingginya 150 susah lah ya untuk dapat kerja di Kota Batam ini ya. Susah karena kan gimana kan mereka setiap perusahaan kan beda-beda peraturan. Pas kebetulan di tempat teman saya dia mengukur tinggi badan. Kata teman saya, apa sih saya tanya, apa sih gunanya di perusahaan kamu meminta tinggi badan? Iya kayak gini katanya, kan kami produksi ini terus ada disuruh ngambil ke atas. Oke, jadi naik gitu ya, ambil barang ya. ngambil barang, jadi nanti kalau kita pendek susah lah, kita minta pertolongan orang lain pun belum tentu orang lain mau, sekali dua kali orang lain bantu gitu. Berarti memang alasannya jelas ya kenapa tingginya harus 155 atau sampai 157 gitu ya. Tapi kalau umur tadi menurut saya ya secara pribadi aja, kalau 24 tahun maksimal berarti yang umur 25 26 kan masih umur produktif untuk bekerja. Tapi ya itu kan kebijakan PT ya. Ya. Oke lah. Kenapa orang perusahaan tidak mau, sebagian besar sih tidak mau memprioritaskan di atas 24, 25 ke atas lah. Karena kan mereka udah rentan ini apa namanya, kayak udah capek gitu kan, terus tenaga mereka udah sedikit berkurang. Ataupun kan ada nih sebagian orang yang sudah menikah, jadi diprioritaskan itu juga dipikirkan mereka. Oke. Terus sekarang Margaret apakah masih kerja di PT itu atau tidak lagi? Saya udah nggak kerja di situ lagi bang, karena saya ada finish kontrak juga di sana.
kan di perusahaan kan ada batas waktu kerja. Jadi di tempat saya hanya 2 tahun kontrak aja. Berarti sistem kontrak, nggak ada permanen gitu? Tidak ada. Kalau dia permanen, dia bagian sarjana aja. Berarti kalau dia S1, D3 pun nggak ya? Diploma pun mungkin nggak ya? Harus S1 ya? Sarjana gitu? Enggak lah, yang penting dia punya gelar. Oh, punya gelar bisa permanen gitu? Ya, Oh, itu bukan wajib permanen sih. peluangnya? Ya, Peluangnya lebih besar untuk ya. permanen. Itu makanya kamu pengen kuliah tadi ya, Margaret ya? Pengen jadi permanen ya di kawasan PT itu? Enggak lah. Enggak. Saya tidak mau jadi kerja di PT sih. Kenapa? Capek ya? Karena kan capek berdiri terus. Perusahaan itu capek loh berdiri terus kan. 14 jam, 18 jam. Itu berdiri terus? Iya, berdiri terus. Pantasan banyak yang kerja di PT sakit. Apa namanya yang biru-biru itu apa? Ini varises. Varises ya, gara-gara berdiri itu katanya? Iya. Oke. Berarti sekarang umurnya Margaret berapa sekarang? Umurku masih 19 tahun. 19 tahun? Yakin Glenn? Enggak ya, coba kita cek nanti ya. Mungkin dia nggak tahu sih. Kalau udah 19, berarti kalau udah umurnya 19 tahun peluangnya masih tinggi kan untuk kerja di kawasan PT karena maksimal 24. Oke, Margaret. Sekarang kita bahas tentang kehidupanmu lah di Batam ini. Kira-kira selama kamu di Batam ini yang jauh dari keluarga, dari orang tua kandung ya, walaupun di sini ada tante, kira-kira menurutmu bagaimana kehidupan di kota Batam ini? Untuk anak muda lah seperti kita ini. Mikir kali dia tiga ini. Kehidupan di Batam ini Iya, sih benar. cukup rumit sih. Tentang apa rumit? Pekerjaan kah, pertemanan kah, sosial dan sebagainya? Semuanya. Apalagi di Batam ini banyak tuh kan viral. Apalagi jembatan Barelang dong. Nah, pasti kalian belum tahu kan? Maksudnya jembatan Barelang kenapa? Jembatan Barelang kan ikonnya kota Batam. Lah, jembatan Barelang loh, tempat orang kalau misalnya ada masalah dikit bunuh diri. Ada masalah dikit bunuh diri. Masalah dikit bunuh diri. Iya. Kan dikit doang, ngapain dia bunuh diri? Lah, kita kan belum tahu. Ada masalah sedikit dia mungkin putus dari pacarnya bunuh diri. Berarti dengan kata lain bahwa di kota Batam ini kehidupannya susah juga berarti ya? Iya, Karena susah. banyak yang bunuh diri kamu bilang di Barelang itu. Apalagi orang pernah saya lihat di TikTok, dia tidak dapat kerja selama 3 bulan bunuh diri. Iya. 3 bulan. 3 bulan. Bayangkan orang yang bertahun-tahun tidak dapat kerja, apakah mereka bunuh diri? Terus sekarang pertanyaannya untuk Margaret. Jadi untuk kehidupan di kota Batam ini susah, sehingga banyak orang yang bunuh diri. Sekarang yang Margaret alami sendiri lah, apakah susah atau tidak? Karena saya bersyukur punya orang tua juga. Terus, tante lah ya. Iya. Terus saya sering ngobrol sama orang tua di kampung juga. Serumit apapun masalah kamu di perantauan, ingat Tuhan pasti buka jalan. Apa tadi? Serumit apapun kamu di perantauan, pasti Tuhan buka jalan. Pasti Tuhan buka jalan. Kamu agamanya apa sih? Agama yang nggak usah. Oke lah. Dari situ kita tahu lah agamanya apa ya. Oke. Jadi kehidupan di Batam susah dan sebagainya, tetapi Margaret selama 2,5 tahun bisa hidup dengan baik di kota Batam, itu satu hal yang sangat disyukuri lah ya. Jadi selama kamu kerja di kota Batam, apakah bantu orang tua gitu, kirim uang ke orang tua atau enggak? Bantu adik-adik di kampung? Ya pastinya bantu dong. Bantu gitu. Karena kan adik saya banyak lagi yang masih sekolah juga. Jadi nggak mungkin kan orang tua saya susahin juga. Istilahnya sedikit gaji saya kasih, sedikit gaji saya kasih. Kadang ada uang lebih saya kasih gitu. Oke.
Kalau begitu terima kasih untuk Margaret yang sudah mau diwawancarai. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Kok mas aku aja yang diwawancarai dong? Nanti kan sesi kedua baru aku aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi Margaret merupakan perantau di Kota Batam yang asalnya dari Medan. Inilah wawancara saya singkat podcast untuk pertama ini. Jadi untuk kedepannya terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.